Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala sesuatu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya menjadi negara yang merdeka dan berdaulat mengalami titik puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan juga berdaulat. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian, kedaulatan terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, yang berarti kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, meliputi rakyatnya, wilayahnya, dan pemerintahannya, tanpa campur tangan dari negara lain. Yang kedua, kedaulatan keluar, kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contoh dari kedaulatan ke dalam, contohnya mengadakan pemilihan umum, baik itu memilih presiden, kepala daerah maupun DPR. Kalau contoh dari kedaulatan keluar adalah melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, misalnya dalam hubungan perdagangan. Kemudian ada sifat-sifat kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan itu bersifat permanen. Artinya, kedaulatan tetap ada selama suatu negara masih berdiri. Kemudian, sifat kedaulatan bersifat asli. Artinya, kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian, kedaulatan bersifat bulat. Artinya, kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang terakhir yaitu kedaulatan bersifat tidak terbatas. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasinya. Beberapa jenis teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Artinya, kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan, dan pemerintahnya merupakan wakil Tuhan di dunia yang berhak mengatur negaranya. Kemudian yang kedua ada teori kedaulatan raja. Artinya, kekuasaan tertinggi milik raja dan keturunannya, dan segala ucapan raja menjadi hukum negara. Yang ketiga yaitu ada teori kedaulatan negara. Artinya kekuasaan tertinggi berasal dari negara itu sendiri. Segala hukumnya berasal dari negaranya tersebut. Kemudian yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Artinya kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan pemerintahannya berasal dari hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Yang terakhir yaitu ada teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan rakyat diwakilkan kepada wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum. Teori kedaulatan yang dianut oleh Indonesia. Yang pertama yaitu teori kedaulatan rakyat. Seperti yang dijelaskan tadi, kekuasaan tertinggi di Indonesia berasal dari rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melimpahkan kewenangannya kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Terus kemudian kedaulatan yang dianut Indonesia yang kedua yaitu teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum di Indonesia merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia. Kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku di Indonesia. Dan inilah kedua jenis teori kedaulatan yang dipakai di Indonesia. Kemudian, dasar hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Yang pertama, yaitu teori kedaulatan rakyat. Dasar hukumnya yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, teori kedaulatan hukum. Dasar hukumnya, yang pertama pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala WNI bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
pada hari ini tentang kedaulatan dan teori kedaulatan hukum. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker jika keluar rumah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi